nikmat untuk kita bisa tetap sholat berjamaah di masjid. Dan salah satu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah warga Seser, terlebih jamaah Masjid Al-Muwahhidin ini, kalau kita sholat masih dalam kondisi yang normal. Barangkali yang kurang sedikit tak lazim, tak biasa bagi kita, sajadah kita gulung sebagai sebuah ikhtiar kita. Kalau kita sholat di beberapa tempat itu ada sesuatu yang agak sedikit mengagetkan karena semua seperti astronot. Saya kemarin malam sholat di salah satu masjid, tidak perlu disebutkan masjidnya mana, apalagi alamatnya. Saya datang orang pertama. Begitu selesai azan sholat, kemudian mau sholat berjamaah, saya menengok ke belakang, semuanya sudah bercadar. Gitu ya. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kita tidak menyalahkan mereka, itu ikhtiar. Itu ikhtiar mereka. Di momen seperti ini kita saling salah menyalahkan, tentu kita yang salah. Adapun kita tidak bermasker di masjid karena kita ya berkeyakinan kalaupun sekiranya ada virus yang menempel di tangan kita, insya Allah sudah hilang bersamaan dengan wudu yang kita lakukan. Maka salah satu di antara yang perlu kita perbaiki dari amal sunnah kita adalah menjaga kesucian lahir dan batin kita, dan salah satunya adalah dengan berwudu. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah bisa menyamai kualitas keimanan dan ketakwaan para sahabat. Karena memang kalau dilihat dari ketaatan, dilihat dari keimanan, dilihat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi sahabat itu generasi yang terbaik, yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Kalau ditanya, apakah salah satu di antara atau apa yang membuat para sahabat itu begitu hebat? Keimanan mereka hebat, amal mereka hebat, ketakwaan mereka begitu hebat, dan mereka juga hebat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah hebat kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis dunia mereka pun juga hebat. Ternyata hadirin jemaah yang Allah muliakan, salah satu di antara yang membuat mereka menjadi orang-orang hebat yang tidak akan pernah bisa kita tandingi adalah karena mereka bisa menjadikan sepanjang hidup mereka, sepanjang tahun yang mereka lalui, mereka seperti hidup di bulan Ramadan. Saya ulang kalimat ini. Di antara yang membuat para sahabat itu menjadi orang-orang hebat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah orang-orang yang bisa menjadikan sepanjang hari, sepanjang tahun mereka seperti Ramadan. Para sahabat itu adalah orang-orang yang bisa menjadikan 6 bulan menjelang Ramadan itu sudah terbayang-bayang, terngiang-ngiang Ramadan akan datang. Hati mereka sudah gembira, hati mereka sudah berbunga-bunga. Sesuatu yang sangat istimewa itu akan segera datang. Maka begitu Ramadan itu datang menghampiri mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakannya. Mereka akan gunakan sebaik-baik amal, baik amalan yang sunnah, apalagi yang fardu. Sholat berjamaah mereka, bacaan Quran mereka, dzikir mereka, infak sedekah mereka, semua kebaikan mereka akan upayakan terbaik sepanjang Ramadan. Sehingga begitu berlalu Ramadan sampai 6 bulan setelah Ramadan, memori kenangan mereka terhadap Ramadan itu begitu membekas dan mendalam. Sehingga sepanjang tahun suasana kehidupan para sahabat itu seperti suasana Ramadan. Maka menjadi orang yang rugi kita, entah kita berdoa atau tidak berdoa untuk ketemu Ramadan, hari ini Allah temukan kita dengan Ramadan. Allah sampaikan umur kita dengan Ramadan. Kita akan menjadi orang yang merugi kalau Ramadan datang, amal ibadah kita sama saja, Ramadan tak Ramadan. Sholat berjamaah kita sama saja, bacaan Quran kita bahkan mungkin tidak ada, rugi kita. Maka ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semua amal anak Adam itu untuk mereka, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, dan biarkan aku saja akan memberikan ganjarannya kepada mereka. Balasannya kelak di akhirat kepada mereka. Kalau kita dalami hadis qudsi ini, firman Allah yang satu ini Bapak Ibu, itu berarti puasa menyimpan sesuatu makna yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika Allah memberikan istimewa Ramadan, ketika Allah begitu memuliakan Ramadan, Nabi Muhammad begitu memuliakan Ramadan, para sahabat begitu memuliakan Ramadan, kita memperlakukan biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara yang perlu untuk kita jaga. Ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diajak diskusi ini adalah iman kita. Saya baru membaca buku, mungkin bagi sebahagian ulama Ustaz sudah lama ya, tapi buku ini baru saya punya, baru saya baca. Buku Profesor Dr. Rohib Assirjani, 354 sunnah sehari-hari kehidupan Rasulullah. Di dalam buku itu beliau mengatakan begini, ada beberapa keistimewaan Ramadan yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyhur yang dibocorkan itu sebagian kecil dari Ramadan dan sampai kepada kita. Salah satu di antaranya adalah hadis Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan iman, dengan panggilan iman, dia berpuasa karena panggilan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hebat di Ramadan Bapak Ibu sekalian. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, berpuasa kita dengan kesungguhan tentunya, taubat kita, infak kita, sedekah kita, bacaan Quran kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita boleh 50 tahun, usia kita boleh 70 tahun. Mungkin jemaah kita ini belum ada yang usia 70 tahun ya. Atau jangan-jangan nggak akan ada yang sampai kita ini ya. Ya kita tidak sehujan ya, karena juga sudah payah mencari orang yang usia 70 tahun ke atas, walaupun kalau Allah berkehendak apa yang tak mungkin. Tapi kalau yang rambutnya sudah putih semua kayaknya ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seberapapun kita umur, meskipun rambut kita semua sudah berubah menjadi uban, tapi kalau kita sukses Ramadan berpuasa dengan kualitas, dengan panggilan iman, dengan kesungguhan mengharapkan pahala dari Allah, kita seperti selesai Ramadan, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Hebat Ramadan ini Bapak Ibu, hebat sekali. Maka sering saya bilang, makhluk Allah yang paling mangkel, yang paling benci, kalau bahasa Medannya, yang paling parah dengan Ramadan datang, itu setan namanya. Tapi jangan pula nanti di pinggir sungai ada tembok wak tak puas. Wak tak puasa, enggak wak setan berarti ya. Jangan bilang gitu. Marah mereka. Walaupun betul mereka setan. Ini kalau dengar mohon maaf lah mereka. Dan tak ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci setan. Digodanya 11 bulan, datang Ramadan, diampuni oleh Allah. Luar biasa ini. Maka jika ada orang di bulan Ramadan sholat mereka sama saja tak Ramadan, itu udah kecolongan. Ada perempuan yang ketika Ramadan tak berjilbab, Ramadan datang setelah Ramadan nggak juga berjilbab, berarti perlu dipertanyakan tuh kualitas ibadah Ramadannya. Apalagi jilbab Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, ibu-ibu yang punya anak perempuan, tak berselisih para ulama, jilbab menutup aurat wajib hukumnya. Dari seorang ibu yang pandai menutup aurat, akan lahir anak-anak gadis yang menutup aurat. Sama seperti sholat berjamaah. Dari seorang ayah yang rajin sholat berjamaah, akan lahir seorang anak laki-laki yang juga rajin sholat berjamaah. Kalau ada orang punya 2 orang anak laki-laki, anak 1-2-nya nggak rajin berjamaah, Pak udah dewasa nggak mau berjamaah, anaknya kecil-kecil, laki-laki yang kecil-kecil berjamaah ke masjid. Mengapa?
Salah satu di antara jawaban ketika ayahnya dulu masih muda, punya anak 1, 2 laki-laki, ayahnya nggak ke masjid. Begitu sudah agak tua dia bertobat ke masjid. Anak yang kecilnya, yang 2 kecilnya ikut sholat berjamaah di masjid. Artinya apa? Bagaimana ketaatan seorang ayah itu akan mencontoh menular kepada anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ramadan ini istimewa karena semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah diberikan ganjaran seperti amalan fardu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sehingga Ramadan ini membuat tidak ada satupun amalan kecil kecuali amalan itu akan diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan sekecil apapun amalan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah salah satu di antara yang perlu kita jaga dari amalan-amalan ini pertama adalah sholat berjamaah. Saya ulang, alhamdulillah di negeri kita ini, khususnya di tempat kita ini, sholat berjamaah di masjid belum dilarang. Di sebagian daerah sudah ada, di sebagian negara sudah ada, tak boleh sholat berjamaah di masjid. Untuk mengantisipasi penyebaran si corona ini, kita tidak, maka kita manfaatkan. Sehingga saudara kita, anak kita, ayah kita yang sekarang belum rajin ke masjid, rayu mereka. Ajak mereka untuk meramaikan rumah Allah ini. Sehingga salah satu di antara kualitas ibadah puasa, amal ibadah Ramadan yang perlu kita jaga, sholat berjamaah. Ini kepada ayah-ayah muda atau kepada anak-anak muda yang masih jomblo. Kalau nanti kalian ingin punya istri, punya anak yang rajin sholat berjamaah, mulai dari diri kalian. Ini teori, insya Allah tidak salah, insya Allah benar. Sudah banyak orang yang membuktikannya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, sholat tarawih. Kita tekadkan, kita niatkan, jangan sampai ada satu malam bulan Ramadan di mana kita tidak sholat tarawih. Berapa rakaat Ustaz? Itu nggak perlu diperdebatkan. Sudah banyak masjid yang 23 merubah menjadi 11 rakaat. Kita nggak dirubah ya Pak. Dari 11 ke 23 ya. Kayaknya nggak bakal ada yang mau. Ini masalah khilafiyah, nggak perlu diperdebatkan. Yang tetap 23 silakan, yang 11 silakan. Tapi ada satu masjid sampai berkelahi BKM itu. Gara-gara 23 dan 11 rakaat. Malam pertama saya ngisi di salah satu masjid juga, ini juga rahasia tentunya ya.